Agung. Jalur Gubuk Mintreng utawa Semarang Purwodadi. Gubul meneh lur tambah gede gitu boleh. Sak lor bulan sing wingi. Lornya persis. Dempel jebol. Kayak mobilnya kayak piye kayak lah. Pak Wali Kota ya? Mohon bantuannya Pak, saya lapar Pak. Ini katanya wakilnya Bupati ya? Aduh, piye toh Pak? Kayak kasur melanggreng, apa-apa melanggreng kayak. Banjir besar kembali melanda Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan paling parah terjadi di wilayah Kota Purwodadi. Hingga hari ini, Selasa tanggal 17 Februari tahun 2026, genangan air masih terlihat di sejumlah titik permukiman dan ruas jalan utama, meskipun di beberapa wilayah dilaporkan mulai berangsur surut. Banjir ini dipicu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak Minggu malam, tanggal 15 Februari tahun 2026, hingga Senin pagi, tanggal 16 Februari tahun 2026. Hujan deras yang berlangsung cukup lama menyebabkan debit air sungai meningkat drastis dan tak mampu lagi ditampung oleh aliran sungai yang ada. Air kemudian meluap dan merendam puluhan desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Data sementara menyebutkan sedikitnya 27 hingga 34 desa terdampak banjir, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring pendataan lanjutan di lapangan. Ribuan rumah warga terendam dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 20 cm hingga mencapai sekitar 1 meter di beberapa titik terparah. Di wilayah Kelurahan Kalongan, Purwodadi, genangan air bahkan sempat mencapai sekitar 1 meter, membuat aktivitas warga lumpuh total. Selain faktor hujan deras, kondisi semakin parah setelah sejumlah tanggul sungai dilaporkan jebol. Berdasarkan laporan terbaru, terdapat sekitar 6 titik tanggul yang mengalami kerusakan atau jebol di beberapa aliran sungai berbeda. Di antaranya tanggul Sungai Cabean di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tegowanu, kemudian tanggul di aliran Sungai Jajar Baru di wilayah Karangrayung, tanggul di Sungai Jeratun, serta 2 titik tanggul jebol di aliran Sungai Tuntang. Jebolnya tanggul ini mempercepat masuknya air ke area permukiman warga dan menyebabkan genangan meluas dalam waktu relatif singkat. Di Kota Purwodadi sendiri, sejumlah ruas jalan utama tergenang air dengan ketinggian antara 20 hingga 50 cm. Arus lalu lintas sempat mengalami kelumpuhan, terutama di kawasan pusat kota dan jalur penghubung antar kecamatan. Kendaraan roda 2 banyak yang mogok saat nekat menerobos banjir, sementara kendaraan roda 4 harus berjalan pelan untuk menghindari kerusakan mesin. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan, membuat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga terganggu cukup signifikan. Dari sisi jumlah terdampak, data sementara menunjukkan sekitar 5.214 kepala keluarga atau lebih terdampak di berbagai desa di Grobogan. Bahkan beberapa laporan menyebut angka yang lebih besar, mendekati 9.000 kepala keluarga, mengingat proses pendataan masih terus berlangsung. Khusus di wilayah Purwodadi, jumlah warga terdampak diperkirakan mencapai ratusan hingga lebih dari 1.000 kepala keluarga, terutama di kawasan perumahan dan permukiman padat penduduk yang berada di dataran rendah. Sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing dengan mengungsi ke lantai 2, sementara lainnya dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Grobogan bersama TNI, Polri, dan relawan bergerak cepat melakukan evakuasi warga yang membutuhkan bantuan, terutama lansia, anak-anak, dan warga yang rumahnya terendam cukup tinggi. Bantuan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, dan obat-obatan mulai disalurkan ke titik-titik terdampak. Hingga siang hari ini, kondisi air di beberapa wilayah dilaporkan mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, terutama di area yang tidak terlalu dekat dengan tanggul jebol. Namun di sejumlah desa yang berada di sekitar aliran sungai, genangan masih cukup tinggi. Warga diminta tetap waspada karena potensi hujan susulan masih mungkin terjadi. Jika curah hujan kembali meningkat, dikhawatirkan debit air sungai akan kembali naik dan memperlambat proses surutnya banjir. Kerugian materi akibat banjir ini diperkirakan cukup besar. Selain merendam rumah warga, banjir juga menggenangi lahan pertanian, fasilitas umum, serta beberapa sekolah. Aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah terdampak terpaksa diliburkan sementara hingga kondisi benar-benar aman. Para petani pun mengalami kerugian karena sawah yang baru ditanami terendam air cukup lama, berpotensi menyebabkan gagal panen. Pemerintah daerah Kabupaten Grobogan saat ini terus melakukan koordinasi lintas instansi untuk percepatan penanganan. Fokus utama adalah memastikan keselamatan warga, mempercepat distribusi bantuan, serta melakukan penanganan darurat pada tanggul yang jebol agar tidak memperparah situasi. Alat berat dikerahkan ke beberapa titik untuk memperkuat tanggul sementara dan menutup celah yang menyebabkan air terus mengalir ke permukiman. Masyarakat diimbau untuk tidak panik namun tetap siaga. Warga yang tinggal di dekat aliran sungai diminta memantau perkembangan debit air dan segera melapor jika melihat tanda-tanda kenaikan air secara signifikan. Selain itu, masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap potensi bahaya lain seperti arus listrik yang masih menyala di rumah terendam, serta risiko penyakit akibat genangan air kotor. Banjir yang melanda Grobogan kali ini menjadi salah satu yang cukup luas dalam beberapa waktu terakhir, terutama karena dipicu kombinasi hujan deras dan jebolnya beberapa tanggul sungai. Situasi ini menjadi pengingat pentingnya perbaikan infrastruktur pengendalian banjir dan penguatan tanggul di sepanjang aliran sungai yang rawan meluap saat musim hujan tiba. Hingga laporan ini disampaikan, proses pendataan masih terus dilakukan dan angka desa maupun jumlah warga terdampak masih bisa berubah. Pemerintah daerah bersama BPBD memastikan akan terus memberikan update perkembangan terbaru serta memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Demikian laporan lengkap situasi banjir terbaru di Grobogan dan Purwodadi hari ini. Kondisi akan terus kami pantau seiring perkembangan di lapangan. Tambah gede gitu boleh.